Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Anak Agung Adi Indrayana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Bangli, Kabupaten Bangli. Video kali ini saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan-permasalahan peserta didik yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari sebuah proses pembelajaran yang nantinya dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya adalah tahapan validitas tindakan yang salah. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Keberadaan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap yang terakhir, yakni menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Windu tidur di kelas saat jam pelajaran sekolah. Ketika jam pelajaran PPKN, Windu tidur di kelas. Dia tidak mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Saat pelajaran berlangsung, Windu seperti lemas habis begadang dan tidak mengikuti pelajaran dengan baik serta tidak mengerjakan tugas. Windu tidak bersemangat serta dia menjawab acuh tak acuh sambil tiduran. Setelah jam pelajaran selesai, Windu dipanggil Pak Indra ke ruang guru. Permisi, Pak. Ya, silakan Windu. Selamat siang, Windu. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini, Windu? Sehat? Sehat, Pak. Ya, terima kasih, Windu. Bapak selalu berharap anak didik Bapak selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa berdiskusi di sini dengan keadaan yang baik ya, Windu ya. Windu tahu nggak kenapa Bapak memanggil Windu hari ini ke sini? Tahu, Pak. Karena saya itu tertidur pada saat jam pembelajaran Bapak, yaitu PPKN, dan saya tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Berarti Windu sudah tahu ya maksud dan tujuan Bapak memanggil Windu hari ini ke sini ya. Luar biasa, Windu ya. Baik, Windu ya. Setiap orang itu pasti pernah ya melakukan kesalahan. Pasti pernah punya masalah, termasuk Bapak. Jadi nggak usah Windu rendah diri, ya. Jadi dari masalah yang kita hadapi, gunakan sebagai pembelajaran hidup kita untuk melakukan perbaikan ke depan, ya. Baik. Tadi Bapak di kelas melihat Windu sangat mengantuk sekali, bahkan tidak menyetorkan tugas kepada Bapak. Betul, Windu? Betul, Pak. Mohon maaf, Pak. Baik. Kira-kira apa yang menjadi alasan Windu? Kenapa sampai mengantuk begitu di kelas itu? Ya, Pak, soalnya kemarin itu saya bermain game sampai pagi dan nggak sempat untuk mengerjakan tugas. Terus pada saat di sekolah jadinya saya kecapean, Pak, dan sangat-sangat mengantuk. Baik. Sikap Windu mengantuk di dalam kelas itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati ini? Ya, Pak, tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, kira-kira keyakinan kelas yang mana Windu langgar hari ini? Keyakinan disiplin untuk mengikuti pembelajaran dan bertanggung jawab ketika ada tugas. Baik, Windu. Bermain game itu boleh-boleh saja. Tapi Windu harus mampu membagi waktu. Sehingga Windu tidak kecanduan main game. Kalau sudah kecanduan, semua bisa terlupakan, Windu. Ya, jadi Windu hari ini apa yang bisa Windu lakukan untuk memperbaiki kesalahan Windu hari ini? Ya, Pak, saya minta maaf karena saya itu
melenceng dari keyakinan yang sudah disepakati di kelas, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Dan saya juga akan membagi waktu saya untuk membuat tugas dan bermain game, dan juga ketika saya beristirahat itu akan dilakukan dengan baik. Baik, Bapak senang sekali mendengar Windu sekarang telah mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dilakukan. Ya. Semakin meyakinkan diri Bapak, Windu itu sudah dewasa. Windu itu sudah paham bahwa Windu telah memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang siswa ya. Baik Windu, semoga Windu selalu menjadi tambah dewasa, mampu mengerti tentang keadaan yang baik yang bagaimana. Baik, sekarang silakan Windu kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Windu. Ya, Mbak. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egi Devin Pertada dari 12 TKRU. Di sini saya sangat senang dapat berdiskusi dengan Bapak Agung Indra mengenai sifat saya yang melenceng dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di sini saya belajar untuk membagi waktu supaya tidak kecanduan untuk bermain game, dan saya juga dapat membagi waktu untuk mengerjakan tugas, belajar, dan bermain game, serta untuk istirahat dengan cukup dan baik. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Kasus kedua. Mahendra membolos saat jam pelajaran PPKN. Saat jam pelajaran PPKN, Mahendra tidak ada di kelas dan tidak tahu dia berada di mana. Pak Indra berusaha menelpon Mahendra, namun sampai jam pulang sekolah, Mahendra tidak balik ke sekolah dan nampaknya dia pulang ke rumah. Keesokan harinya, Pak Indra memanggil Mahendra karena ada informasi Mahendra berada di warung sekitar sekolah saat jam pelajaran. Swastiastu Pak. Swastiastu Mahendra. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan duduk Mahendra. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mahendra, kamu sudah bisa hadir memenuhi undangan Bapak ya. Begini Mahendra, kemarin Bapak mendapatkan laporan dari ketua kelas, katanya Mahendra tidak mengikuti pembelajaran. Betul Mahendra? Ya benar Pak. Seingat Mahendra, berapa kali Mahendra tidak mengikuti pembelajaran PKN Mahendra? Sudah 3 kali Pak. Tidak mengikuti pembelajaran, apakah itu merupakan kesalahan bukan? Ya Pak, tidak mengikuti pembelajaran adalah suatu kesalahan Pak. Baik Mahendra, jadi begini Mahendra, Bapak sampaikan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah ya. Jadi tidak usah Mahendra merasa diri bersalah. Nah, termasuk Bapak sering melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana menggunakan kesalahan itu sebagai pembelajaran hidup Mahendra, agar tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut dan berupaya Mahendra mencari solusi terhadap permasalahan yang Mahendra hadapi hari ini. Setuju Mahendra? Setuju Pak. Dari apa yang Mahendra tunjukkan, yakni Mahendra tidak mengikuti pembelajaran, tentu ada alasannya Mahendra. Bapak ingin tahu Mahendra, kira-kira alasan Mahendra tidak mengikuti pembelajaran itu apa sih? Iya Pak, saya mohon maaf tidak ada di kelas. Soalnya saya lagi ada masalah dan tidak bisa berkonsentrasi, jadinya saya mencoba menenangkan diri Pak. Baik, apa yang Mahendra lakukan itu wajar ya. Jadi mengembalikan konsentrasi dengan cara tidak mengikuti pembelajaran, mencari sesuatu yang bisa Mahendra lakukan biar bisa Mahendra menenangkan diri ya. Sekalipun misalnya Bapak berada dalam posisi Mahendra juga akan mengalami hal yang sama. Berupaya Bapak mencari ketenangan ya agar konsentrasi Bapak kembali. Nah, selanjutnya Mahendra, kamu bisa nggak bercerita kepada Bapak kira-kira masalah apa sih yang Mahendra hadapi? Siapa tahu Bapak bisa membantu Mahendra dalam mengatasi masalah yang Mahendra hadapi. Kira-kira apa? Iya Pak, saya kesal dengan orang tua saya karena sebelum berangkat ke sekolah saya tidak dikasih uang jajan Pak. Baik, Bapak sangat hargai tindakan dan sikap Mahendra.
melakukan mencari kegiatan untuk menenangkan diri dan menghindari tindakan-tindakan yang sifatnya nekat. Oke? Nah, coba kamu pikirkan, kira-kira dari perbuatan kamu tidak mengikuti pembelajaran, apakah tindakan kamu bertentangan nggak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Iya Pak, bertentangan Pak. Nah, kalau bertentangan, kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang dilanggar? Kehadiran dan disiplin mengikuti pembelajaran Pak. Baik, Mahendra sudah bisa memahami keyakinan kelas yang sekiranya dilanggar oleh Mahendra. Nah, kira-kira Mahendra mau nggak memperbaiki kesalahan yang Mahendra telah lakukan? Ya Pak, saya tidak akan mengulangi untuk bolos di kelas lagi, dan saya akan lebih bersyukur sudah bisa bersekolah, karena di luar sana masih banyak yang lebih buruk daripada saya Pak. Ya, apa yang Mahendra sampaikan hari ini tepat sekali, dan Bapak merasa bangga sekali Mahendra bisa mencari solusi atas permasalahan yang Mahendra hadapi. Nah, tetap semangat untuk belajar Mahendra, ya. Jangan sampai Mahendra ketinggalan dari pelajaran. Nah, kalau nanti Mahendra tidak diberikan uang jajan, sampaikan kembali ke Bapak. Bapak akan upayakan untuk memberikan uang jajan sampai orang tua Mahendra memiliki uang untuk diberikan kepada Mahendra, sehingga Mahendra tidak ada alasan lagi untuk tidak datang sekolah karena tidak memiliki uang jajan. Ya Mahendra ya? Ya Pak. Yang untuk itu silakan Mahendra kembali sekarang ke kelas untuk mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Semangat ya Mahendra ya? Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi mohon maaf sudah merepot Bapak. Ya, sama-sama Mahendra. Baik Pak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mahendra. Saya berasal dari kelas 11 PKRU. Saya merasa senang diajak diskusi dengan Pak Gwindra mengenai perilaku saya yang membolos ajang pembelajaran PKN. Saya sadar betul bahwa perilaku saya sungguh berlawanan dengan keyakinan kelas yang saya sudah sepakati. Saya belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang saya miliki hari ini. Ya, belum tentu dimiliki oleh orang lain. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi, Santi, Santi Om.